Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan semoga semua teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan kali ini, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang satu pohon ya, satu pohon yang diisi banyak sekali sosok. Dihuni banyak sekali sosok ya. Pohon beringin. Pohon beringin ini cukup terkenal wingit ya dimanapun berada, apalagi yang sudah berusia sangat tua ini dimanapun pasti akan selalu menyimpan kisah-kisah misteri di dalamnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas kisah pohon beringin yang berada di belakang asrama. Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih buat seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir, apalagi yang komen. Kami ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Dan karena kalianlah kami terus berkarya. Di setiap harinya, di setiap jam 1 siang kami upload. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya seperti biasa, yang belum klik tombol subscribe, diklik dulu ya tombol subscribe yang warna merah itu. Lanjut, jangan lupa loncengnya juga diklik juga agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Langsung saja matikan lampunya, pasang headset kalian untuk menambah kesehatan kita dalam mendengarkan kisah ini. Makhluk di pohon beringin asrama. Hari ini sebenarnya bukanlah hari yang kutunggu-tunggu. Karena apa? Karena mulai hari ini aku akan pindah sekolah dari ibu kota ke sebuah sekolah yang berada di daerah pegunungan. Lengkap juga dengan sebuah asrama tempat aku akan tinggal nantinya. Di sepanjang perjalanan aku hanya menikmati pemandangan sambil memikirkan bagaimana nanti kehidupanku ketika berada di sana saat aku akan berpisah dari kedua orang tuaku. Ya, tinggal di asrama ini sama sekali tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Apalagi aku juga sering mendengar mengenai kenakalan-kenakalan anak-anak di dalam asrama. Gio, kita sudah sampai nih, ucap ibuku memecah lamunanku kala itu. Aku pun lalu mengambil barang-barangku dan membawanya turun dari mobil. Pemandangan yang serba hijau dan udara sekitar yang sangat segar sedikit menghiburku kala itu. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatianku, yaitu sebuah pohon beringin raksasa yang berukuran sangat besar berdiri tegap di belakang asrama. Jadi, sekolahku ini terletak di sebelah asrama ya. Dan sepertinya tidak ada yang istimewa dengan sekolahku ini. Hanya saja bangunan sekolah biasa seperti sekolah umum lainnya. Lalu kami pun berjalan menuju ke ruangan kepala sekolah. Beberapa anak yang seumuranku pun mengintip dari celah-celah jendela asrama seolah tertarik untuk mencari tahu siapakah teman baru yang akan bergabung bersama mereka nanti. Dan ketika melihat mereka, aku pun merasa paling tidak nantinya aku tidak akan merasa kesepian di tempat baruku ini. Di ruang kepala sekolah, kala itu ibu mulai berbincang-bincang. Cukup panjang mereka berbincang-bincang dengan kepala sekolah yang memperkenalkan diri dengan nama Ibu Ranti. Lama-kelamaan aku pun mulai bosan ya mendengar ibu yang terlalu banyak bertanya. Gio, kamu tinggal di sini nggak apa-apa kan? Tanya ibu kala itu. Sebuah pertanyaan klise. Menolak pun mereka juga tidak akan pernah berubah pikiran. Jadi ya percuma saja. Iya mah, kayaknya bakal banyak juga yang nemenin main. Tadi mereka udah pada ngeliatin Gio kok dari jendela kamar asrama. Jawabku santai. Ibuku pun mengelus-ngelus kepalaku. Mungkin karena senang ya. Karena di matanya saat itu aku sudah menjadi anak yang penurut. Walaupun ibu kepala sekolah kala itu hanya mengerutkan alisnya ketika melihatku. Dan karena aku juga yang memang mulai bosan dengan perbincangan mereka, akhirnya aku pun memutuskan untuk keluar lalu berkeliling lah ya, berjalan-jalan berkeliling untuk melihat-lihat suasana di sekitaran sekolah.
Jadi udara dingin, udaranya sangat sejuk, dingin, membuat benar-benar aku merasa nyaman di sini. Srek, srek. Suara seperti benda diseret tiba-tiba saja memecah lamunanku. Aku kala itu merasa seperti melihat ada seorang anak kecil yang berlari menuju bangunan tua di dekat pohon beringin. Rasa penasaran membuatku mencoba mencari tahu dan mencoba mengikuti ke arah tempat itu. Besar, sangat-sangat besar. Ukuran bangunan tua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ukuran pohon beringin. Bahkan di siang hari saja seperti ini, cahaya matahari hampir tertutup dengan sempurna saat kita akan berada di bawahnya. Oh, cukup rapat vegetasinya. Terdengar lagi suara langkah anak kecil yang berlari meninggalkan bangunan tua menuju pohon beringin. Aku terus berjalan, mencoba mengikuti sumber suara tersebut. Mungkin saja itu adalah salah satu anak asrama di sini. Namun, tanpa sadar, aku kala itu sudah berada tepat di bawah pohon beringin itu. Rimbunnya dedaunan menutupi masuknya sinar matahari dan akar-akar yang menggantung sedikit menggangguku untuk melihat dengan jelas. Kali ini terdengar jelas. Ya, itu benar-benar suara anak perempuan. Tapi tunggu dulu. Suara ini seperti terdengar dari atas. Aku mulai sadar, ada hal yang aneh di sini. Seketika tubuhku merasa lemas, nyaliku mulai ciut untuk menoleh ke sumber suara tersebut. Namun tak lama kemudian, angin pun berhembus meniup arah belakang leherku. Dengan refleks aku pun segera menengok ke arah belakang. Dan segera aku menyesali perbuatan itu. Aku sangat menyesal telah menengok ke arah belakang itu. Ya, kala itu terlihat seorang anak wanita yang tergantung terbalik di antara akar-akar pohon beringin. Namun, aku tidak melihat dengan jelas wajahnya hingga sebuah benda kala itu terjatuh tepat di depanku. Ya, benda itu adalah kepala si anak wanita itu. Oh my God. Aku terjatuh. Apa yang aku lihat sangat-sangat tidak dapat aku percaya. Kakiku lemas, namun tetap berusaha menjauh dari kepala makhluk itu. Sayangnya, makhluk itu tidak diam. Tubuhnya meronta-ronta hingga akhirnya juga terjatuh dari akar pohon beringin dan berusaha untuk mencapai kepalanya. Keringat dingin mengucur dengan deras. Terlihat tubuh anak wanita itu menggenggam rambutnya dan menyeret kepalanya sendiri, lalu berjalan menghampiriku. Jangan. Aku memohon sambil berusaha berdiri untuk meninggalkan tempat itu. Ayo, main. Suara anak itu terdengar menuju ke arahku bersamaan dengan suara kepalanya yang terseret. Tak ada yang lebih mengerikan dalam hidupku selain melihat semua hal ini. Aku memaksa tubuhku untuk berlari dan bersembunyi di bangunan tua itu, berharap makhluk itu tidak menemukan aku lagi. Srek, srek. Suara benda diseret terdengar kembali mengelilingi bangunan. Aku hanya meringkuk, bersembunyi di bawah jendela dengan menutup mata untuk menghindar dari pandangan makhluk itu. Kamu di mana? Aku cari ya. Suara makhluk itu seolah-olah sedang menikmati keadaan ini. Tak ada lagi yang dapat kuperbuat selain menunggu hingga makhluk itu meninggalkan tempat. Dan setelah merasa cukup lama, suara benda diseret terdengar menjauh. Dan merasa keadaan sudah mulai aman, aku pun mulai berani untuk membuka mata. Namun sekali lagi, kepala makhluk itu terlempar masuk dari arah jendela dan terjatuh tepat di hadapanku. Oh my God. Kepala makhluk itu berusaha memutar, menghadapku, memamerkan wajahnya yang pucat. Ketemu, ucapnya dengan senyum menyeringai mengerikan. Aku tak lagi dapat menahan tangisku, dan dengan mengumpulkan sisa keberanian aku pun memaksakan kakiku untuk berlari keluar dan mencari pertolongan. Dari kejauhan, kala itu terlihat beberapa anak kecil berkumpul di dekat asrama. Aku pun berusaha berlari menghampiri mereka dan meminta pertolongan. Tolong aku, ada setan, teriakku. Namun sepertinya mereka seperti tidak mendengar ya. Aku pun tetap berlari ke arah sana, dan belum sampai aku ke asrama, seekor anjing muncul dengan memasang wajah yang sangat mengerikan. Wow, anjing itu terus menggigit celanaku dan menariknya hingga sobek. Aku berbalik ke arah sekolah, namun anjing itu terus mengejarku sampai akhirnya
aku pun menemukan ibuku yang keluar dari ruang kepala sekolah bersama ibu kepala sekolah kala itu. Kenapa sih, Gi? Mah, dikejar anjing, mah. Celanaku sobek. Bu, yang coklat itu anjing siapa sih, Bu? Tanyaku pada kepala sekolah. Yang itu sambil menunjuk seekor anjing yang berjalan sedikit melompat sambil menjulurkan lidah seolah seperti sedang mengajak bermain. Oh, itu anjing peliharaan asrama di sini. Dia memang senang untuk mengajak main orang yang baru. Lanjutnya lagi. Aku pun yang sudah kelelahan hanya bersembunyi di belakang orang tuaku. Belum sempat menceritakan apa yang terjadi tadi, ibuku sudah mengajak untuk meninggalkan sekolah. Kita lihat rumahnya Bu Ranti yuk, ajak ibuku kala itu. Rupanya ibuku memilih opsi lain untuk tidak meninggalkanku atau menitipkanku di asrama ya, melainkan untuk tinggal di rumah Bu Ranti yang juga biasa digunakan sebagai tempat kos untuk anak-anak. Jadi di sana itu sudah ada beberapa anak-anak yang tinggal di rumahnya. Di sini memang sudah biasa ya untuk mereka yang tidak kebagian tempat di asrama untuk bisa mengekos di rumah guru-guru atau warga namun tetap bersekolah di sana. Lalu kami pun berjalan kaki dari komplek asrama untuk menuju pintu gerbang keluar. Nah, karena posisi rumah Bu Ranti ini terletak di desa Sukmaraya yang cukup dilalui dengan berjalan kaki. Nah, kenapa nggak jadi di sini? Tanya aku penasaran. Di rumah Bu Ranti itu tempatnya lebih layak. Mama kan juga jadi bisa sering telepon-telepon kamu. Jawab ibu santai kala itu padaku. Tapi kan mah, di sini juga banyak anak-anak yang seumuranku. Tadi Gio juga sudah melihat mereka, ucapku kala itu pada ibuku. Bu Ranti pun tiba-tiba berhenti sejenak. Ia pun menghampiriku dan berkata kepadaku, Gio, anak-anak asrama itu masih sekolah. Jadi, seharusnya tidak ada anak-anak di asrama. Ucap Bu Ranti kala itu. Selesai. Jadi saya pribadi suka nih sama kisah yang di akhirnya tuh misteri seperti ini. Jadi, ini kita coba tarik kesimpulan ya. Bahwa apa yang sudah dilihat Gio dari awal, seperti anak-anak yang melihat dari arah jendela asrama. Dan kalau yang di bawah pohon beringin jelas itu hantu lah ya. Jadi anak-anak itu memang nggak ada. Bahkan anak-anak yang ketika dia mencoba menghampiri ketika ketakutan melihat sosok anak perempuan tanpa kepala, itu juga sebenarnya penunggu situ. Jadi saat itu tidak ada. Jadi apa yang dilihat Gio saat itu benar-benar adalah sesuatu yang tidak kasat mata. Dan itu mungkin yang akhirnya membuat ibunya memutuskan untuk menitipkan di rumah ibu kepala sekolah yaitu Bu Ranti. Keren banget. Dan semoga ada hikmah yang bisa kita ambil di dalam kisah ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain silakan bisa ditulis di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan balas satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik ya tombol jempolnya, tombol like-nya. Buat yang belum subscribe sekali lagi diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Setiap jam 1 siang kami akan upload videonya dan kami usahakan untuk setiap harinya dan nanti juga akan ada video short-short ya. Sudah ada beberapa short tentang kisah-kisah horor singkat. Jadi teman-teman mungkin yang belum lihat bisa lihat ada beberapa video short kita yang sudah kita buat yaitu tentang cerita horor singkat. Ya, itu aja. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata, dalam penyampaian kisahnya tadi. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya masih bersama saya Ilo di Lelaki Sejati. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.